Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang menganalisis dampak penanggulangan penyakit menular seksual atau yang disingkat dengan PMS. Oke, adapun materi di sini yaitu beranjak dari kompetensi dasar kita, yaitu adalah memahami dampak dan penanggulangan penyakit menular seksual terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, dan menyajikan dampak dan penanggulangan penyakit menular seksual terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Untuk indikatornya, bisa kalian lihat yaitu di poin di bawahnya. Oke, kita langsung saja masuk ke materi tentang PMS. Adapun kasus penyakit menular seksual, ini tidak hanya sebatas berita saja, tetapi sesuai dengan yang dilansir oleh VOA 7 Juni 2019, ada sebuah studi kasus yaitu mendapati bahwa lebih dari 1 juta orang di seluruh belahan dunia setiap hari tertular penyakit seksual yang dapat disembuhkan. Data yang dikeluarkan ini oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang menunjukkan penyakit kelamin itu tersebar luas di antara laki-laki dan perempuan berusia 15 hingga 49 tahun. Dari kasus tersebut, maka kita perlu memahami dampak dari PMS. Dimana sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu PMS? Ya, PMS atau penyakit menular seksual adalah berbagai infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang yang lain melalui kontak seksual. PMS itu bisa disebabkan oleh virus yang belum dapat disembuhkan, seperti herpes, AIDS, dan kutil kelamin. Selain itu, PMS juga bisa disebabkan oleh bakteri. Berikut, penyebaran PMS itu dapat terjadi melalui kontak seksual, di mana diantaranya itu ada melalui cairan tubuh, yaitu darah segar dan sperma. Adapun beberapa penyakit menular seksual, yaitu hepatitis, di mana penyakit ini bisa menyebabkan kanker hati, HIV, AIDS, di mana disebabkan oleh virus yang dapat menyebabkan penyakit fatal, menyerang kekebalan tubuh sehingga menimbulkan rasa sakit yang lama dan diakhiri dengan meninggal. Berikutnya itu adalah human papillomavirus atau HPV dan kutil kelamin, yaitu dapat menyebabkan kanker serviks dan penis serta nyeri pada kelamin. Berikutnya trichomoniasis yang disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis yang dapat menyebabkan keputihan yang berbusa atau tidak ada gejala sama sekali. Berikutnya yaitu penyakit menular seksual, yaitu sifilis, di mana kita sering sebutnya dengan raja singa, yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum yang dapat menyebabkan kerusakan otak dan hati yang serius. Berikutnya yaitu adalah penyakit gonore. Gonore itu disebut juga dengan kencing nanah yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, di mana 40% dari penderita akan mengalami radang panggung yang jika pada saat itu tidak diobati dapat menyebabkan kemandulan. Berikutnya itu adalah herpes simplex Staphylococcus aureus, seperti yang ada pada gambar ya, bahwa untuk penyakit herpes di sini disebabkan oleh virus herpes. Berikutnya yaitu adalah lymphogranuloma venereum yang disebut juga dengan LGV, di mana infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Penyakit ini biasanya diawali dengan luka borok ulkus pada kelamin yang sembuh dengan sendirinya, dan bisa terjadi pembengkakan kelenjar getah bening di pangkal paha. Berikutnya yaitu adalah candidiasis vagina dan condyloma acuminata. Seperti yang kalian lihat pada gambar di sini, yaitu vagina tersebut memerah, ya,
dimana terjadi itu di antara lipatan. Dan berikutnya condylata acuminata, yaitu dia menutupi genitalis eksternal, dimana bertangkai dan permukaannya berbintil-bintil. Sangat menyeramkan ya, penyakit menular seksual bisa terlihat dari gambar tersebut. Selain itu, dari penyakit tersebut terdapat juga dampak. Ibu yakin kalian pasti juga memiliki pemahaman tersendiri dampak apa sih yang bisa ditimbulkan dari PMS, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun di masyarakat. Oke, adapun dampak tersebut diantaranya ya, seperti yang tertera di tulisan di sini, yang pasti untuk diri sendiri itu kita akan merasa bersalah, menyesal, sedih, dan terkadang mungkin bisa berpikir untuk pendek. Tetapi kita harus kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa jadikanlah pelajaran terhadap penyakit menular seksual tersebut, sehingga kita harus bangkit dan mengembalikan rasa kepercayaan diri, begitu juga di keluarga. Walaupun mungkin sempat menjadi aib, tetapi kita harus berusaha untuk memperbaikinya, agar kita tetap bisa menjadi manusia yang berguna dan bermasyarakat dari pelajaran bermakna tersebut. Oke. Dari dampak tersebut, maka kita harus berpikir bahwa kita harus menjauhinya, sehingga kita tidak akan menyentuh dari hal-hal yang menyebabkan dari penyakit menular seksual tersebut. Oleh karena itu, kita harus memahami penanggulangan PMS tersebut, baik terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, maupun terhadap masyarakat. Untuk secara contoh singkatnya, cara menanggulangi PMS terhadap diri sendiri yaitu kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kita harus memilah dan memilih teman yang akan membawa kita kepada kebaikan. Berikutnya terhadap keluarga. Cara menanggulanginya yaitu adalah kita harus care, kita harus protect terhadap keluarga. Sehingga hal-hal negatif yang mungkin akan bisa mendekati pada keluarga kita itu terhindar, menjauh. Oleh karena itu tadi, kita harus peduli terhadap keluarga dan memberikan edukasi yang penting agar keluarga kita terhindar dari PMS. Terhadap masyarakat, cara penanggulangan yang bisa dilakukan yaitu adanya sosialisasi tentang dampak dan bahayanya dari penyakit menular seksual tersebut, sehingga muncullah kesadaran di dalam masyarakat. Oke, anak-anak, Ibu yakin kalian pasti punya pemikiran bagaimana sih cara menanggulangi dari penyakit menular seksual tersebut, karena pada di awal tadi kalian sudah tahu pengertiannya, dampak yang ditimbulkan dari penyakit menular seksual tersebut. Oleh karena itu, agar tidak terjadi hal-hal yang kita takutkan, oleh karena itu kita harus menjauhinya. Oke? Sampai di sini perhatian yang sudah kalian berikan. Jauhi seks bebas, jauhi narkoba ya. Quotes kita, pergaulan yang baik akan saling mendukung perbuatan yang baik, selalu membawa kebahagiaan di antara kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.